Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di online malam ini. Baik teman-teman kita juga yang akan bergabung di offline. Sebelum kita belajar, pembelajaran kita malam ini, kita akan berdoa. Nanti saya minta Niar yang berdoa, boleh ya Niar? Ya, Kak. Oke, Mari kita berdoa. haleluya. Terus kami berterima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami boleh berkumpul lagi ya Tuhan Yesus untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sungguh Terima Tuhan, kami tidak bisa ya Bapa untuk belajar dengan kekuatan kami sendiri. Untuk itu kami meminta ya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menyertai kami, menjamah hati kami. Terus ya Tuhan Yesus, agar kami bisa melihat, merasakan ya Tuhan, firman-Mu kasih. bagi hidup kami ya Bapa. Terlebih kami boleh ya Tuhan hidup dalam firman itu sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong Bung Haleluya. Semi yang malam hari ini ya Tuhan untuk membawakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang ia katakan, apa yang ia ajarkan, boleh ya Tuhan itu berasal daripadamu. Boleh memberkati kami ya Tuhan Yesus, memberikan remah bagi hidup kami ya Tuhan. Kami boleh mengingatnya ya Tuhan Yesus dan mengaplikasikannya bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang tolong juga ya Tuhan, teman-teman kami yang belum tiba ya Tuhan, kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka. Tuhan juga jamah setiap hati anak-anaknya Tuhan yang mungkin belum terbeban ya Bapa untuk Ya, melihat, untuk merasakan indahnya firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, kiranya kami boleh ya Tuhan rindu akan haus akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau saja ya Tuhan Yesus yang terus ya Tuhan bekerja dari awal hingga akhirnya nanti. Kami berserah kepadamu Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. amin. Puji Tuhan. Malam juga Agnes. Selamat malam. Kita akan membahas 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11. Nanti saya akan bacakan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih di pendahuluan, introduksi. Setelah salam dan benediksi, kita masuk kepada penjelasan lebih detail dari alasan Paulus dengan benediksinya. Kita sudah lihat minggu lalu bahwa benediksi atau kata-kata pengagungan yang Paulus berikan kepada Allahnya itu berfokus pada kemampuan Allah Paulus dalam menghiburkan dirinya saat ia menderita demi nama Kristus. Sekali lagi, kita sudah bahas minggu lalu bahwa benediksi atau kata-kata pengagungan yang dipanjatkan Paulus itu berisi kemampuan Allah, kekaguman Paulus
akan kemampuan Allah menghiburkan dirinya saat ia harus menderita demi Kristus. Nah, di ayat 8-11 ini, Paulus menjelaskan lebih lanjut benediksi di ayat 3-7 yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita lihat di sini di bagian ini ayat 8-11, Paulus mengulang kata penderitaan untuk menjelaskan lebih lanjut seperti apa penderitaan yang ia alami. Kemudian poin 2 di ayat 8-11 ini, Paulus menampilkan, memperkenalkan Allah yang ia sembah bukan hanya sebagai pemberi penghiburan, tetapi juga sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Bagaimana ia terluput dari ancaman atas hidupnya, Paulus dedikasikan itu kepada kemampuan Allahnya. Kemudian poin ketiga, Paulus mengulang pokok pemikiran tentang harapannya yang teguh di dalam Allah. Seperti yang sudah kita lihat minggu lalu di ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Jadi ada 3 poin di ayat 8-11. Sebelum kita masuk ayat per ayat, kita lihat 3 poin ini sebagai pendahuluan. Pertama, penderitaan. Paulus jelaskan lebih lanjut di bagian ini. Kemudian, Allah bukan hanya sumber penghiburan, tetapi sumber keselamatan, keluputan. Yang ketiga, pengharapan yang teguh, itu Paulus jelaskan lebih lanjut di ayat 8-11 ini. Kita masuk ke ayat 8. Di ayat ini, Paulus menunjuk kepada satu peristiwa di mana ia merasa sangat tertekan. Peristiwa apa? Mayoritas teolog penafsir meyakini peristiwa yang dicatat di Kisah Para Rasul 19, mulai ayat 23. Teman-teman bisa mulai buka Kisah Para Rasul 19, mulai ayat 23, bisa sambil dibaca secara cepat. Peristiwa tersebut adalah keributan huru-hara besar oleh karena jalan Tuhan. Itu yang disebutkan, dituliskan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Huru-hara besar ini terjadi dengan oknum provokator yang bernama Demetrius, seorang pengusaha peleburan perak. Ia kehilangan banyak pelanggan karena produk dia
kuil-kuilan Dewi Artemis jadi kurang laku saat banyak pelanggannya beralih kepercayaan, percaya kepada Yesus, sehingga banyak orang Efesus, banyak penduduk Efesus itu nggak lagi beli kuil-kuilan Dewi Artemis. UUD, ujung-ujungnya duit. Inilah yang menjadi penyebab kembali ke masalah ekonomi. Demetrius marah besar saat dapurnya diusik oleh Paulus dan rekan-rekan. Karena itulah ia menghasut banyak orang. Dengan pegawai-pegawainya saja dia sudah banyak pengikut. Kemudian ia bisa pengaruhi preman-preman pasar sehingga mereka mengadakan huru-hara besar. Diyakini inilah peristiwa yang Paulus nyatakan, Paulus tunjuk di bagian ini, di ayat 8 ini. Nanti kita lihat sedikit Kisah Para 19 ini, namun pada bagian ini penulis buku referensi utama kita ini mengajak kita melihat apa yang Paulus lakukan saat ia menunjuk peristiwa di Kisah Para Rasul 19. Paulus menyatakan bahwa peristiwa tersebut sangat atau begitu besar, begitu berat. Ini yang Paulus tunjuk. Kemudian bahwa peristiwa itu sangat berdampak kepada jiwanya. Paulus katakan ia putus asa akan hidupnya. Jadi ada dua, saat ia menunjuk peristiwa di Efesus, huru-hara besar karena jalan Tuhan, Paulus nyatakan dalam ayat 8 ini, peristiwa itu sangat mengerikan. Itu merupakan beban yang begitu besar, begitu berat. Dan kedua, bahwa peristiwa itu sangat berdampak, mempengaruhi jiwanya, membuat Paulus putus asa akan hidupnya. Ya, kita bisa belajar di sini. Sama-sama kita mau renungkan bagian ini. Kita lihat di sini bahwa Paulus tidak menyangkali perasaannya. Paulus jujur terhadap dirinya sendiri. Ia tidak, istilah sekarang, denial, menyangkali perasaannya. Ia bahkan ungkapkan, ia tuliskan perasaannya itu di ayat ini, di ayat 8 ini. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Paulus tidak denial. Ia jujur, ia ungkapkan perasaannya. Ajari kita untuk saat menghadapi masalah pun kita perlu jujur dengan perasaan kita. Sehingga kemudian saat kita bisa jujur, bisa mendeteksi perasaan kita, mengenali perasaan kita, bahkan kemudian
kita bisa ungkapkan perasaan kita, kemudian kita bisa membereskan perasaan tersebut dalam terang kebenaran firman Allah. Ini membawa ingatan saya kepada praktek melarang orang nangis saat keluarga terdekatnya meninggal. Alasannya, kan yang meninggal sudah senang, ngapain ditangisi? Di satu sisi, tentu ini benar. Apalagi yang meninggal benar-benar cinta Tuhan, setia pada Tuhan. Memang dia sudah senang. Tetapi kita bisa lihat di bagian ini, kita belajar lewat ungkapan Paulus bahwa saat kita menyangkali perasaan kita menjadi orang-orang Kristen yang gak imbang hidupnya. Karena pemahaman kita gak seimbang, kita hanya fokus pada orang yang pergi duluan meninggalkan kita. Ya memang senang. Kita bersyukur ya berjumpa dengan Kristus. Namun di sisi lain, hati kita yang ditinggalkan itu ada luka, ada duka, ada sedih. Kalau kita mau jadi orang-orang Kristen yang hidup dalam keseimbangan kebenaran ilahi, kita perlu jujur terhadap sedihnya hati kita, terlukanya jiwa kita. Kita perlu jujur, perlu berekspresi, bahkan jika memungkinkan, jika merupakan karakter kita, kita bisa segera ungkapkan perasaan kita, kegalauan kita, kesedihan kita kepada orang-orang terdekat kita. Dengan cara demikian, sekali lagi kita berhasil mendeteksi, mengenali perasaan kita, jujur terhadap diri sendiri, dan oleh terang firman, kita pasti dalam ketergantungan pada Roh Kudus dimampukan membereskan, mengelola perasaan terluka, berduka tersebut. Kita hidup di zaman di mana kesehatan mental itu menjadi isu yang cukup menonjol. Kita bisa belajar sama-sama saat kita menjadi orang-orang Kristen yang sok rohani, yang enggak nangis, yang terlihat benar-benar kuat, wah tough bener nih, tangguh bener nih orang. Padahal di dalam sedang luka, terluka hatinya. Tapi untuk menunjukkan bahwa gua nih orang yang berpengharapan, imannya kuat, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang gak seimbang dalam menjalani hidup. Ada poin-poin, masa-masa di mana kita akan failure, gagal dalam menghadapi masalah demi masalah. Tuhan Yesus tolong kita semua lewat poin pertama yang kita bahas malam hari ini. Jujur terhadap diri sendiri, seperti halnya Paulus. Ia tunjuk peristiwa di Efesus tersebut. Peristiwa tersebut begitu besar, beban begitu berat kami harus tanggung. Dan beban yang begitu besar, begitu berat itu menekan jiwa kami. Paulus jujur dengan keadaan yang ia alami dan dengan jiwanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nggak mau menyangkali perasaan kita jujur pada diri sendiri. Kalau bisa
lebih baik lagi jika pada sesama, dan terlebih tentu kepada Tuhan. Nggak kuat kami Tuhan, saya nggak kuat. Di dalam kejujuran itulah, kita lihat selanjutnya di ayat 9, Paulus bisa melihat bahwa keputusasaan tersebut memiliki purpose, memiliki tujuan. Ini kan nggak mungkin dialami oleh orang yang menyangkali perasaannya. Orang yang menyangkali emosinya. Ya dia nggak mau bertemu dengan emosinya. Dia nggak mau lihat emosinya seperti apa. Tapi bagi kita yang mau belajar, jadi orang-orang Kristen yang whole, yang utuh dalam menyikapi setiap masalah hidup kita, maka kita bisa menunjuk, saya memang sakit hati, saya memang terluka. Tapi luka hati itu, karena kita terus belajar firman, tentu ya kita berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi saya katakan kita hidup di zaman di mana mental health itu menjadi isu yang cukup familiar. Jadi menjadi tren di mana orang-orang dunia pun di luar kekristenan saat menghadapi masalah ya jujur, ekspresikan, nggak menutup-nutupi, nggak memendam. Jika kita hanya pada tahap itu, ya kita sama dengan orang-orang dunia. Kita mau melanjutkan kejujuran kita terhadap perasaan kita ini dengan melihatnya dalam kacamata ilahi. Bahwa begitu besar berat beban hidup dan dampaknya atas kita itu have a purpose, punya tujuan. Tujuannya nggak berfokus pada diri sendiri. Orang dunia mungkin bisa kasih tujuan dari kemampuan dia menghandle perasaan terluka. Tetapi bagi kita, orang-orang percaya, puji Tuhan, kita percaya purpose kita, purpose dari beratnya masalah hidup dan dampaknya atas hidup kita, atas batin kita, purpose-nya itu Allah. Fokusnya Allah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Agar Paulus katakan di sini, ia berhenti menaruh kepercayaan pada dirinya sendiri dan menaruh pengharapan kepercayaan hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Puji Tuhan, luar biasa Paulus memberi kita sebuah pengalaman yang ia share di dalam ilham Roh Kudus sehingga bisa menjadi pembelajaran kita. Harapannya tentu kita semakin bisa menyikapi setiap masalah dengan tahap-tahap yang tepat sehingga dalam setiap masalah yang kita hadapi kita sedih, berduka, terluka, tetapi di balik itu kita bisa punya hati yang hari ke hari lebih berharap pada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, pada kemampuannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat bahwa Paulus menyamakan, masih di ayat 9, putus asanya dia menghadapi hidup itu sama dengan seorang napi yang sedang menanti jadwal
hukuman mati. Ia samakan, sekali lagi, emosinya tadi, betapa tertekannya dia, itu sama dengan stresnya seorang napi yang menanti jadwal hukuman mati. Itulah impact pukulan atas hidupnya saat ia harus melihat huru-hara di Efesus. Impact-nya itu ternyata begitu keras bagi Paulus. Peristiwa ini luar biasa. Berarti di waktu-waktu sebelumnya, meskipun Paulus diperhadapkan dengan banyak penderitaan, nggak sekeras impact pukulan di peristiwa ini, di Kisah Para Rasul 19 ini. Namun kita lihat, puji Tuhan, Paulus nggak berhenti di perasaannya yang begitu stres seperti seorang napi menanti hukuman mati. Kemudian Paulus menghubungkan, menyandingkan putus asanya ini dengan kepercayaannya yang terus-menerus. Jadi seorang napi hukuman mati kan terus tuh stres tuh. Hari ke hari stres dia terus. Paulus jelaskan, ia seperti itu, stres terus-menerus, tetapi dalam terus-menerusnya stres dia derita, di situ ada keyakinan pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Continuing confidence. Kepercayaan terus-menerus. Wow, luar biasa ya. Luar biasa apa yang Tuhan Allah kerjakan dalam hidup Paulus. Stres berkepanjangan, Paulus sandingkan dengan keyakinan terus-menerus. Kemudian sebelum diskusi kita lihat bahwa kenyataan Allah itu mampu membangkitkan orang mati itu sebuah kebenaran yang secara umum dipahami oleh bangsa Israel di PL dan Rasul Paulus, khususnya Rasul Paulus. Kita lihat. Ini orang Israel secara umum. Raja Israel ini. Raja Israel di sini mewakili bangsa Israel secara umum. Yang ditulis di sini hanya pemikiran yang dimiliki oleh seorang raja Israel. Namun, keyakinan Raja Israel ini mewakili keyakinan seluruh bangsa Israel. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkan pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tahu ini kisah Naaman. Apakah aku ini yang dapat, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Jadi sebuah fakta yang diyakini oleh secara umum seluruh bangsa Israel bahwa Allah itu sanggup menghidupkan, membangkitkan orang mati. Kemudian Rasul Paulus sendiri menyatakannya di Roma 4:17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi sekali lagi,
atribut bahwa Allah itu membangkitkan orang mati, itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang jelas dimengerti oleh bangsa Israel di zaman PL secara umum dan Paulus sebagai seorang Yahudi secara khusus. Puji Tuhan, kita diskusi dulu, silakan Ibu Rini. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan. Puji Tuhan nih, malam ini kita rame nih. Atau disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya, sambil kita lanjut. Jadi nanti pas udah mau selesai, boleh bertanya ya, atau menambahkan. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Puji Tuhan, kita lanjut dulu. Kita lihat ayat 10. Di ayat 10, Paulus menegaskan, menyatakan dengan seyakin-yakinnya tentang Allah yang telah menyelamatkannya, meluputkannya di masa lalu, dan yang akan menyelamatkannya dari ancaman-ancaman badani yang akan segera ia lalui. Dan yang terakhir, Paulus yakin seyakin-yakinnya Allah akan menyelamatkan dirinya saat ia harus kehilangan nyawanya. Jadi ada masa lalu, immediate future, penderitaan-penderitaan yang akan segera ia alami, dan ultimate future, di mana dari tangan maut Allah akan merebut Paulus. Saat Paulus harus kehilangan nyawanya karena penderitaan, Paulus yakin Allah pun akan merebutnya dari tangan maut. Kembali belajar dari Paulus. Kita perlu menumbuh kembangkan keyakinan kita akan perbuatan Allah. Kemampuan Allah, kesanggupannya dalam menyelamatkan kita, dalam memberi keluputan. Jadi kita bisa punya dua atribut lewat pembelajaran kita minggu lalu dan minggu ini. Bahwa Allah itu memberi penghiburan sejati, kemudian kedua, Allah yang akan memberi keselamatan secara ultimate. Manusia siapapun, seberkuasa apapun dia, mungkin bisa melindungi kita sementara dari ancaman-ancaman bahaya. Tapi yang ultimate itu hanya Allah yang sanggup berikan. Yaitu tadi, saat kita harus kehilangan nyawa, kita berada di genggaman maut, Allah merebut kita dari genggaman maut. Jadi kita bisa gambarkan selama kita masih punya nafas, kita belum digenggam oleh maut. Allah bisa selamatkan kita, luputkan kita dalam bahaya, dalam ancaman terhadap nyawa kita. Ini yang Paulus jelaskan lewat pengalaman hidup yang ia lewati. Di dalam keyakinan
bahwa saat ia harus berada di dalam genggaman maut, Allah pun sanggup membangkitkan dia. Allah pun sanggup melepaskan dia, membebaskan kita dari genggaman maut. Ini jadi pembelajaran bagi kita untuk berani menjalani risiko pelayanan. Pada saat Tuhan memberi perintah, beri kepercayaan untuk melayani dalam bidang tertentu, itu mengandung risiko. Lewat keyakinan Paulus, kiranya kita dibangkitkan keyakinan kita bahwa Allah yang sama yang Paulus sembah itu juga Allah yang kita sembah. Ia punya kuasa untuk saat kita memang belum saatnya hilang nafas, ia pasti akan luputkan. Tetapi ketika kita memang harus merenggang nyawa, kita percaya jiwa kita di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, ini dapat menjadi katalis bagi iman kita, pengharapan kita. Sehingga kita lebih lagi diberi keberanian untuk mengambil pelayanan yang berisiko besar. Tentu saat Tuhan memerintahkan, saat Tuhan mempercayakan, kita nggak bisa seenak-enaknya. Pengamatan saya pribadi, perenungan saya pribadi, semakin besar risiko pelayanan, semakin perlu kita meminta tanda-tanda peneguhan dari Tuhan. Contohnya, penginjilan kepada orang-orang yang tinggal di daerah konflik, yang sedang ada perang di sana. Itu kan sangat besar risiko pelayanan kita. Saya percaya itu perlu tanda demi tanda peneguhan, baru ambil keputusan. Supaya kita tentu kembali ke tadi ya, nggak menjadi orang-orang yang sok rohani, orang-orang yang nggak imbang hidupnya, orang-orang Kristen yang nggak imbang hidupnya, sok pahlawan, pergi menginjili daerah konflik tanpa peneguhan dari Tuhan, sehingga mungkin sampai ke sana langsung mati atau seperti apa. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini. Memahami dengan lebih dalam, lebih luas, puji Tuhan. Saya mau kembangkan dengan contoh lain. Saya juga pernah share dengan seorang ibu. Saat kita ingin berhenti meminum obat, padahal dokter udah nyuruh minum obat itu seumur hidup, berhenti minum obat berharap pada kesembuhan ilahi, padahal obat itu kita butuhkan karena penyakit seperti anak saya, Jesse, penyakit tiroid, hipertiroid, harus minum obat seumur hidup. Jika kita ingin berhenti minum obat, maka kita minta tanda demi tanda peneguhan supaya kita enggak kemudian sakit dan mati sebagai seorang bodoh yang sedikit banyak memberi kesan buruk bagi kekristenan. Ada orang berhenti minum obat hanya karena pengaruh temannya yang sok rohani. Ada orang berhenti minum obat karena terinspirasi oleh sebuah khotbah
sebuah kesaksian. Saya melihatnya, jika kemudian orang ini meninggal, ia meninggal sebagai orang yang bodoh, orang yang sedikit banyak memberi kesan buruk terhadap kekristenan. Kita nggak mau jadi semacam orang seperti ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus beri kita hikmat. Ia ciptakan kita dengan akal budi. Paulus sangat yakin bahwa dulu ia diluputkan. Dan ia kemudian akan juga diluputkan saat memang ia masih dipercaya untuk melayani. Namun saat ia harus merenggang nyawa, ia pun percaya ia aman dalam tangan Kristus. Dalam kepercayaannya ini, Paulus tetap gunakan akal sehat. Ini yang kita belajar lewat bagian ini. Dalam iman yang begitu kuat, dalam ungkapan perasaan, ungkapan pengharapan yang begitu yakin, Paulus tetap punya akal sehat. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita lihat. Inilah gambaran apa yang Paulus hadapi di Efesus. Mendengar itu meluaplah marah mereka, penduduk Efesus. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau. Dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius Aristarkus, keduanya orang Makedonia, teman seperjalanan Paulus. Saat Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, murid-muridnya tidak mengizinkannya. Dan kita lihat di ayat-ayat kita, Paulus gunakan akal sehat, dia nurut. Ia nggak jadi sok pahlawan. Padahal ia sendiri lihat Gaius dan Aristarkus dalam ancaman yang demikian luar biasa. Kita belajar dan belajar sehingga sungguh dalam pemahaman kita yang seimbang terhadap kebenaran firman Tuhan, kita bisa lebih dan lebih lagi memberi kesan baik demi kemuliaan Kristus, semata-mata kemuliaan Kristus. Kita akhiri dengan ayat 11, puji Tuhan. Sebagai pernyataan pelengkap, Paulus nyatakan di sini, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Paulus menghubungkan secara begitu dekat antara kuasa Allah dengan doa syafaat. Paulus hubungkan. Doa digambarkan oleh Paulus itu sebagai kerjasama orang-orang percaya, bahkan kerjasama dengan Allah. Kita belajar di sini bahwa doa itu punya tujuan. Doa syafaat itu punya tujuan, yaitu membangkitkan syukur. Menjadi perenungan kita di bagian akhir ini, maukah kita lebih banyak bersyukur
Maukah hidup kita lebih happy? Jawabannya, kita perlu lebih sering berdoa. Doa yang bagaimana yang akan membuat kita happy? Doa yang dijawab Tuhan. Doa-doa semacam ini, doa-doa yang dijawab Tuhan, itu menggandakan syukur di hati kita. Hidup kita lebih happy. Kekristenan kita jauh lebih bahagia. Saat kita punya pengalaman-pengalaman indah bagaimana Tuhan jawab doa kita. Itu happy banget. Di dalam jawaban doa, kita menjalani hidup. Kita menjalani hidup rohani kita. Kita menjalani saat teduh kita. Itu enggak menjadi rutinitas belaka. Ada sebuah dinamika di dalamnya. Karena kita lihat, yang saya doakan, Tuhan jawab. Tuhan bekerja lewat doa saya. Mau lebih banyak bersyukur, mau hidup lebih happy, lebih sering berdoa, yaitu doa yang dijawab Tuhan. Tentu pertanyaan selanjutnya, doa yang terus-menerus terima jawaban. Doa yang menerima jawaban Tuhan itu doa seperti apa? Doa yang secara kontinu, kita kan terus seumur hidup kita nggak bisa lepas dari doa, pokok doa, pokok doa, pokok doa. Doa seperti apa sih yang terus-menerus terima jawaban Tuhan? Kita lihat di sini. Lewat pembelajaran kita malam hari ini, doa yang berfokus pada Allah. Doa yang menempatkan tujuan-tujuan ilahi itu di posisi terpenting. Doa yang di dalamnya kepentingan Kristus diutamakan. Kepentingan kerajaan Allah itu menempati hierarki tertinggi. Doa-doa seperti itulah yang akan secara kontinu Tuhan jawab. Tuhan buktikan kuasanya. Tuhan tunjukkan kemampuannya. Itu membuat hati kita syukur. Sekali lagi itu membawa kepada kehidupan doa yang lebih dinamik, lebih berdinamika. Kita bukan seperti malaikat yang bisa terus langsung ngeklik saat kita berdoa. Naik turun, dinamika. Tetapi itu sebuah pengalaman yang mengasyikkan. Karena tadi doa kita pada hierarki tertinggi kepentingan Kristus. Bukan tentang kita, tentang keluarga kita, itu boleh kita doakan. Tetapi di posisi yang berikutnya, yang tertinggi adalah kepentingan Kristus, kepentingan kerajaan Allah. Seperti halnya jemaat Korintus berdoa untuk pelayanan Paulus. Mereka lihat Paulus diluputkan dari ancaman, itu membangkitkan syukur. Wah, doa saya membuat Paulus tetap bisa sampai kembali mengunjungi kota Korintus. Luar biasa, Tuhan menjawab doa-doa kami. Itu yang membangkitkan syukur di hati jemaat Korintus. Kita pun dalam pertolongan Kristus, setelah kita belajar malam hari ini, kita bisa lebih mengerti doa yang bertujuan, doa yang punya purpose, sehingga hidup doa kita lebih dan lebih lagi berdinamika, bergairah, puji Tuhan. Terakhir, Paulus menggunakan dalam bahasa Inggris the faces of many. Tidak muncul di bahasa Indonesia wajah dari banyak orang. Ini menunjuk kepada gambaran saat kita berdoa, yaitu kita
menghadapkan wajah kita kepada Bapa di surga. Kita menghadapkan wajah kita. Pertama, kita bersyafaat, kita memohon Tuhan campur tangan untuk pekerjaannya, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk penyebaran Injil, untuk kebenaran sejati itu semakin tegak di bumi Indonesia. Kita bersyafaat, memperhadapkan wajah kita kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya sambil kita memandang surga, kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan jawaban doa. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini lebih lagi memperlengkapi hidup kita, menjalani kekristenan kita yang lebih lagi seimbang, lebih lagi berdampak semata-mata kepentingan Kristus ditinggikan, diagungkan. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan. Mungkin teman-teman dari Niar, baik Kesya, Agnes, Caca, Bow, ada yang mau bertanya atau menambahkan, boleh sebelum kita tutup pembelajaran kita malam ini. Halo. Malam, Iya, Pak. nih. Malam. Iya, makasih Bung Semi. Banyak banget yang kita pelajarin ya malam hari ini dari apa penderitaan, dari doa dan banyak lagi. Tadi aku tuh ini mau ini sih, mau share tentang yang awal-awal soal itu menahan diri ketika kita itu punya penderitaan gitu loh Kak. Jadi aku tuh mau sharing ternyata setelah aku dewasa gini tuh kan suka Mm-mm. beberapa kali temen curhat ya, temen curhat dan aku tuh menemui tuh beberapa temen aku itu yang punya pengalaman eh, suicide, jadi pengalaman mau bunuh diri gitu dan itu nggak cuma Oh, satu dua, itu banyak gitu loh dan itu terjadi di teman-teman yang Kristen dan taat gitu loh Kak. Jadi mm-mm. yang aku lihat itu seperti itu. Jadi memang apa ya, buat aku tuh em, emosi seseorang, kadang-kadang luka, pain itu memang kadang-kadang itu nggak tertahankan sampai seseorang pun yang mereka tuh bertekun dalam Tuhan itu pernah punya masa-masa itu sampai apa ya, sampai kayak kayak seperti itu gitu yang aku Mm-mm. lihat itu. Nah, terus pernah juga pada saat itu kita tuh komsel di mana namanya di youth. Terus ada seseorang yang bilang gini, kalian ada yang bilang gini, kalian punya teman nggak sih? Tahu nggak sih orang yang kira-kira punya pengalaman mau bunuh diri? Kok bisa ya ada orang kayak gitu? Emang kenapa ya dengan imannya? Dan itu kayak langsung apa ya, dalam hati tuh, aduh, kok gampang banget yang ngejudge gitu loh. Ha-ha, ha-ha. Memang sih kayak tadi tuh dibilang kita tuh harus bisa vulnerable istilahnya gitu, bisa membuka diri, bisa jujur sama diri sendiri. Tetapi aku juga ngelihat bahwa berempati itu juga penting gitu. Jangan ya kita nggak menghakimi Betul, orang semua cewek. yang Iya. kira-kira sedih atau kepikiran apa, sensitif, terus-terusan lemah gitu. Paling itu aja bisa. Enggak nambahin apa-apa, cuman sharing. Oke. Iya, makasih Niar. Memang jadi kayak setiap orang tuh punya apa ya porsi dalam hal-hal mengalami penderitaan tuh beda-beda. Mungkin makanya kadang-kadang mungkin dari diri kita sendiri, dari saya pribadi, maksud gampang juga menilai orang, ya ilah itu kan cuma begitu doang, masa sih sampai pengen mengakhiri hidupnya? Nggak bisa begitu gitu, nggak bisa ngomong seperti itu benar-benar nggak boleh banget gitu ya. Karena yang dia alami saat itu mungkin bagi kita kita bisa atasi gitu ya. Tapi kalau misalnya buat orang lain mungkin porsinya beda. Ya memang, tapi kita bersyukur banget kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, apalagi terus kita
belajar firman Tuhan, apalagi ini yang kisah-kisah Paulus ya, eh, jadi buat kekuatan kita gitu ya, untuk kita tetap kuat dalam penderitaan karena kita tahu dari Hai Heno, yang kita tahu dari penderitaan yang kita alami pasti ada penghiburan Tuhan beri. Terus kita tahu Tuhan itu sumber keselamatan, pengharapan yang luar biasa buat hidup kita. Itu sih. Mungkin yang lain ada mau berbagi? Enggak ya. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Terima kasih ya untuk semua yang udah gabung malam ini biar apa yang kita dengar malam ini tidak sia-sia tapi boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kita semua. Nanti saya minta Agnes yang tutup dalam doa ya. Oke, Karin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang indah ya Tuhan, yang boleh menjadi bagian milik kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kembali meneguhkan, mengingatkan kami ya Tuhan. Mungkin saat-saat ini ya Tuhan, kami sedang mengalami saat-saat yang berat ya Bapa. Atau mungkin di kemudian hari ya Tuhan, Tuhan izinkan ya Tuhan, kami mengalami ujian hidup ya Tuhan. Di titik terendah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak tahu ya Tuhan Yesus, kami harus berbuat apa ya Tuhan Yesus, sepertinya tidak ada bagi kami ya Bapa, tapi biar firman Tuhan malam hari ini menjadi bekal hidup kami ya Tuhan Yesus, dalam menjalani segala kesasaan kami ya Tuhan Yesus, kami mau jujur tentang hati kami di hadapan Engkau ya Bapa, kami tetap memandang Engkau ya Tuhan Yesus dalam masa tersulit hidup kami ya Bapa, bahkan ya Tuhan dalam hal yang tidak mungkin kami mengucap syukur, kami ingin terus menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, dengan doa-doa Tuhan Yesus yang terus kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Dan kami tahu ya Tuhan, sukacita kami akan menjadi melimpah ya Tuhan Yesus, pada saat Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk berdoa dengan cara yang benar ya Tuhan Yesus, agar kami tahu dan kami mengamini ya Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami untuk bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk Bung Semi yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini ya Tuhan. Terus limpahi ya Tuhan dengan urapan yang daripadamu Tuhan, hikmat maripat yang daripadamu ya Tuhan, terus menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Bapak, untuk membagikan kepada banyak orang ya Tuhan Yesus, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, percaya malam hari ini berkat Tuhan yang melimpah sudah menjadi bagian milik kami semua. Tidak ada dari satu kami pun yang terlewat ya Tuhan Yesus, bahkan terus dalam hati kami ya Tuhan, untuk sama-sama belajar minggu depan ya Tuhan, tadi ya Bapak, kami tutup ya Tuhan, berbesar di kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu saja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.